Cuma hari ini tuh kayak Kalian tahu HMPS gak sih? Tuh, HMPS sama HMJ kan sama kan ya? bukan. HMPS itu Apa sih itu HMPS? HMPS merupakan Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse atau seringkali disingkat dengan HMPS STR Keperawatan dan Profesi Nurse. HMPS itu merupakan organisasi yang berada di lingkungan jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dan didirikan pada tanggal 17 November 2017. Visi dari HMPS Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse yaitu mewujudkan dan menjadikan HMPS Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse sebagai organisasi mahasiswa yang proaktif, profesional, responsif, aspiratif, kritis, dan inovatif dengan meningkatkan integritas dan dedikasi guna mencapai tujuan bersama. Misi HMPS yang pertama yaitu meningkatkan mutu organisasi mahasiswa dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Misi yang kedua yaitu mewujudkan internal organisasi yang bekerja secara transparan, selektif, dan profesional dengan menciptakan suatu lingkungan kinerja di dalam organisasi yang aktif, sistematis, dan evaluatif. Misi yang ketiga yaitu memberi respon yang aktif, cepat, tanggap, dan solutif dalam menjembatani aspirasi mahasiswa. misi yang keempat yaitu menghidupi demokrasi dan membangun dalam proses pengambilan keputusan. Misi yang kelima adalah meningkatkan pengembangan prestasi dengan memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa. Susunan kepengurusan HMPS Sarjana Terapan Keperawatan terdiri dari pengurus harian yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Selain itu, struktur kepengurusan HMPS Sarjana Terapan Keperawatan terdiri dari divisi minat bakat dan divisi kesejahteraan mahasiswa. Visi HMJ Poltekkes Kemenkes Yogyakarta menjadikan HMJ Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang progresif dan berdaya saing dengan fokus pada pengembangan mahasiswa yang beretika, bertanggung jawab, berkontribusi positif, serta mendukung aspirasi mahasiswa, dan memberikan wadah untuk menyalurkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Misi yang pertama, menyediakan program pengembangan kepemimpinan yang membantu mahasiswa untuk memahami tanggung jawab mereka dalam membentukkan perubahan yang positif di lingkungan kampus dan masyarakat. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja HMJ Keperawatan dengan cara mengubah atau mengevaluasi program kerja yang telah terlaksana pada periode sebelumnya. Yang ketiga, menciptakan HMJ Keperawatan yang open-minded serta dapat menampung aspirasi mahasiswa jurusan keperawatan serta dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada jajaran direktorat maupun jajaran jurusan. Yang keempat, meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan organisasi, seminar, dan juga kegiatan sosial untuk menciptakan lingkungan yang aktif dan inklusif. Nama Kabinet 2024 adalah Niskala Bimantara yang berarti kokoh dan memiliki jiwa yang hebat. Makna logo kabinet yang pertama ada jangkar yang melambangkan Niskala yang kokoh sebagai Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan periode 2024. Lalu yang kedua ada surah yang berjumlah 6 sebagai HMJ Keperawatan yang terdiri atas 6 divisi. Yang ketiga adalah tali. Tali melambangkan anggota HMJ Keperawatan saling merangkul dan bergandengan tangan seperti halnya keluarga. Yang keempat adalah singa. Kepala singa melambangkan HMJ Keperawatan yang bijaksana, tegas, dan amanah dalam menjalankan tugas. Yang kelima adalah warna kuning. Warna kuning melambangkan HMJ Keperawatan yang aktif, optimis, dan memiliki kehangatan dalam berorganisasi, serta warna kuning merupakan warna khas dari HMJ Keperawatan. Yang keenam ada warna merah yang melambangkan HMJ Keperawatan memiliki keberanian, semangat, dan energi yang tinggi untuk menjalankan tugas. Himpunan Jurusan Mahasiswa Keperawatan atau biasa disebut dengan HMJ Keperawatan merupakan organisasi mahasiswa yang bergerak dalam tingkat jurusan keperawatan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Himpunan ini mempersatukan mahasiswa-mahasiswa dari 4 program studi yang tersedia di jurusan keperawatan, seperti D3 Keperawatan, STR Keperawatan Reguler, STR Keperawatan Anestesiologi, dan STR Keperawatan Internasional. Tujuan HMJ Keperawatan adalah untuk memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan di antara mahasiswa.
Selain itu, HMJ Keperawatan juga memberikan ruang untuk mengembangkan potensi akademik, profesional, dan sosial mahasiswa. HMJ Keperawatan terlibat aktif dalam kegiatan seperti seminar, workshop, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan kegiatan serupa lainnya. HMJ Keperawatan turut berperan dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan mahasiswa baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat luar. Selain itu, HMJ Keperawatan juga ikut andil dalam mempersiapkan mahasiswa jurusan keperawatan menjadi tenaga kesehatan profesional yang kompeten dan berintegritas sesuai dengan standar keilmuan dan etika profesi keperawatan yang berlaku. Saya akan menjelaskan tentang makna logo dari HMJ Keperawatan. Yang pertama, ada perisai dengan 3 sudut melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan lapisan berwarna kuning emas yang melambangkan keluhuran jiwa dan cinta kasih. Selain itu, perisai ini juga menunjukkan bahwa HMJ Keperawatan berada dalam koordinasi BEM Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Lalu yang kedua ada warna putih pada perisai yang melambangkan kesucian, dan yang ketiga ada tulisan Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan sebagai identitas, dan tulisan ini warna orange yang bermakna semangat untuk maju dan toleransi yang tinggi. Lambang bintang berwarna orange memiliki makna penerangan menuju pribadi perawat yang berkemauan kuat dan penuh semangat. Rantai melambangkan persatuan mahasiswa untuk membangun HMJ Keperawatan. Padi dan kapas melambangkan kemakmuran yang ingin dicapai membangun HMJ Keperawatan. Buku melambangkan ilmu keperawatan yang berdasarkan seni dan kiat. Lampu berwarna putih melambangkan identitas keperawatan dan tribut kepada tokoh keperawatan The Florence Nightingale yang memiliki sebutan Lady with the Lamp. Pita bertuliskan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta melambangkan pengabdian dan dedikasi HMJ Keperawatan kepada alma mater Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Di HMJ terdapat divisi pengurus harian. Jadi di divisi pengurus harian ini terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, sekretaris 3, bendahara 1, dan bendahara 2. Divisi pengurus harian juga punya beberapa program kerja seperti Oprek Pengira, Omnitalk, Makrab, dan Riklah. Kemudian di HMJ juga ada divisi penalaran. Selanjutnya di divisi penalaran terdapat koordinator dan anggota. Lalu ada program kerja dari divisi penalaran yaitu 1. Pelatihan dan pengelolaan program kerja organisasi mahasiswa jurusan keperawatan, 2. Seminar nasional, 3. Event Nurse, 4. TKKNB. Berikut merupakan pengertian dari Divisi Pengabdian Masyarakat dan Kominfo. Divisi Pengabdian Masyarakat merupakan divisi dari HMJ yang memiliki amanah untuk mengabdi kepada masyarakat. Proker dari Divisi Pengabdian Masyarakat yang pertama ada Hari Perawat Nasional atau HPN. Yang kedua adalah Pengabdian Masyarakat. Proker yang ketiga adalah Satuan Pendidikan Aman Bencana atau disingkat SPAB. Yang terakhir ada Desa Binaan atau DESB. Divisi Kominfo bertugas untuk menyampaikan informasi baik di website maupun di media sosial. Proker dari Divisi Kominfo yaitu ada lomba dan poster. Divisi Minat dan Bakat merupakan salah satu divisi umum yang terdapat dalam organisasi mahasiswa seperti HIMA dan BEM. Divisi ini memiliki peran penting dalam mewadahi dan mengembangkan minat bakat mahasiswa di luar bidang akademik. Yang selanjutnya yaitu fungsi utama Divisi Minbak. Yang ke-1, mengembangkan minat dan bakat. Divisi Minbak menyelenggarakan berbagai kegiatan dan pelatihan untuk membantu mahasiswa mengeksplorasi dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Kegiatan ini dapat berupa workshop, seminar, lomba, dan pentas seni. Untuk yang kedua, menyediakan wadah kreativitas. Divisi Minbak menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menuangkan kreativitas mereka melalui berbagai kegiatan seperti pembuatan jurnal, mural, dan proyek seni lainnya. Untuk yang ketiga, meningkatkan prestasi non-akademik. Divisi Minbak membimbing dan mendukung mahasiswa untuk mengikuti berbagai kompetisi dan perlombaan di bidang non-akademik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, untuk yang keempat, membangun kebersamaan. Divisi Minbak menjadi wadah bagi mahasiswa dengan minat dan bakat yang sama untuk saling bertemu, bertukar ide, dan menjalin pertemanan. Kemudian untuk program kerja Divisi Minat dan Bakat yaitu pertama, mengadakan acara peringatan seperti Disnatali dan Hari Kesehatan Nasional. Yang kedua, pengolahan data prestasi. Ketiga, pengajuan dana lomba dan juga pendampingan latihan dan lomba.
Manfaat mengikuti divisi minat dan bakat. Yang pertama, mengembangkan minat dan bakat. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan soft skill. Yang ketiga, memperluas jaringan pertemanan. Yang keempat, memperoleh pengalaman baru. Yang kelima, meningkatkan prestasi non-akademik. Dan yang terakhir, mendapatkan pengakuan atas bakat dan kemampuan. Divisi Kesejahteraan Mahasiswa adalah divisi yang terdapat dalam organisasi kegiatan mahasiswa. Divisi ini berperan dalam peningkatan dan menjaga kesejahteraan mahasiswa. Fungsi utama divisi KESMA. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan akademik. Divisi KESMA membantu mahasiswa dalam hal non-akademik seperti pendampingan bimbingan belajar dan tutorial, informasi ke beasiswa, lalu ada advokasi akademik. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan non-akademik. Divisi KESMA membantu mahasiswa dalam hal non-akademik seperti informasi kesehatan, bantuan hukum, bantuan finansial, dan juga kegiatan sosial. Dan yang terakhir adalah menampung aspirasi mahasiswa. Nah, selanjutnya teman-teman ada program kerja dari Divisi Kesejahteraan Mahasiswa. Ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada keagamaan, yang kedua ada sarasehan, yang ketiga ada pengadaan seragam, yang keempat ada pengadaan badge, dan yang terakhir ada usaha dana. Manfaat mengikuti divisi KESMA. Yang pertama, mendapatkan bantuan dan support dalam hal akademik dan non-akademik, mengembangkan kepedulian sosial dan jiwa gotong royong. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi dan memperoleh pengalaman berorganisasi. Tugas dan wewenang HMPS. Yang pertama itu ketua, merencanakan, mengkoordinasi, dan mengevaluasi jalannya organisasi serta memberikan kebijaksanaan sesuai dengan rencana. Dapat mendelegasikan tugas kepengurusan sesuai dengan bakat dan keahliannya. Berwenang memberikan teguran kepada setiap pengurus apabila ada pelaksanaan kerja yang tidak sesuai dengan AD dan ART. Wakil ketua. Yang pertama, membantu dan menggerakkan kegiatan ketua HMPS apabila ketua berhalangan hadir. Yang kedua, berbagi tugas dengan ketua dalam koordinasian seluruh bidang. Dan yang ketiga, menerima dan menerapkan pendelegasian dari ketua. Sekretaris. Pertama, menjalankan tugas kesekretariatan. Dan kedua, mendokumentasikan dan menyimpan seluruh arsip panitia HMPS. Dan tetap menjaga kerahasiaan, kecuali bila diperlukan dan dengan tetap kesepakatan. Tugas bendahara yang pertama, mengordinasikan seluruh keuangan HMPS yang bersifat internal. Nah, yang kedua, mendokumentasikan dalam bentuk catatan atau file si setiap pengeluaran dan pemasukan yang digunakan untuk kepentingan HMPS. Dan yang ketiga, melaporkan setiap pengeluaran kepada ketua. Dan yang terakhir, yang keempat, bertanggung jawab terhadap administrasi dan melaporkan secara rutin kondisi keuangan HMPS pada rapat rutin pengurus dan mengordinasikan seluruh keuangan HMPS yang bersifat eksternal. Selanjutnya, koordinator divisi. Yang pertama, tugasnya yaitu mengkoordinasi pelaksanaan program kerja masing-masing bidang. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap program kerja masing-masing bidang terhadap ketua HMPS. Anggota divisi melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja dengan penuh tanggung jawab, serta memberikan saran, pendapat, dan usulan yang membangun untuk pelaksanaan kegiatan. Divisi minat bakat. Divisi minat bakat adalah divisi yang menunjang kegiatan yang berkaitan dengan minat bakat mahasiswa. Yang kedua, ada anggota divisi kesejahteraan mahasiswa yang memiliki tugas dan wewenang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan kegiatan yang dapat menunjang derajat kesejahteraan mahasiswa. Nah, untuk program kerja yang pertama, program kerja pelatihan soft skill. Yang kedua, program kerja dialog prodi. Yang ketiga, program kerja beat class. Yang keempat, program kerja HMPS berbagi. Yang kelima,
Program kerja Kencana, kenali, cegah, dan laporkan. Yang keenam. Program kerja Hello Kampus. Yang ketujuh. Program kerja webinar nasional. Yang terakhir, yang kedelapan. Program kerja Open Recruitment dan Pemira.